Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas MBI 1B Politeknik Negeri Semarang akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai PT Holcim Indonesia Terbuka sebagai perusahaan percontohan kami. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Ayunanda Egistina, absen 4. Nama saya Esa Aulia Prima Andila, absen 6. Nama saya Ida Rizky Pratiwi, absen 10. Nama saya Ramadanesa Adela Sabira, absen 22. Dan saya Ranira Salma Edza Fabila, nomor absen 23. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Holcim Indonesia Terbuka. Visinya yaitu menjadi yang terbaik dan paling dihormati, berperforma perusahaan Indonesia di industri kami, peringkat di antara yang terbaik di grup Holcim. Yang kedua, misinya PT Holcim Indonesia Terbuka melalui pembuatan dan penjualan semen, beton, agregat, dan pengembangan masyarakat akan memberikan keuntungan secara lestari, maksimum kembali kepada para pemegang saham dengan tetap menjaga tugas dan tanggung jawab perawatan kepada semua pemangku kepentingan. Next. Selanjutnya, identitas perusahaan. PT Holcim Indonesia Terbuka merupakan perusahaan produsen semen. Yang kedua, awalnya dikenal dengan nama PT Semen Cibinong Terbuka yang didirikan pada tahun 1971. Perubahan nama diubah pada tanggal 1 Januari 2006. Alamat cabang di Cilacap terletak pada Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan kode pos 53234. Alamat kantor pusat Talavera Suite 15 floor Talavera Office Park, Jalan TB Simatupang nomor 22 sampai 26 Jakarta 12430 Indonesia. Next. Kepemilikan PT Holcim Indonesia Terbuka dibagi menjadi dua, yaitu publik ada 22,7% total saham dan milik Swiss Holcim Ltd 77,3%. Selanjutnya, dalam periode 18 Desember 1974 sampai dengan 14 Juni 1993, status kepemilikan perusahaan terbagi atas 3 perusahaan yang bergabung dengan brand PT Semen Nusantara. 3 perusahaan tersebut diantaranya PT Gunung Ngadek Jaya, yang merupakan perusahaan swasta nasional. Yang kedua, Ononda Semen Co. Ltd yang merupakan perusahaan Jepang. Yang ketiga, Mitsui Co. Ltd merupakan perusahaan Jepang. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang bernama Esa Aulia. Silakan. Terima kasih Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya manusia yang ada di PT Holcim Indonesia Terbuka. Jumlah karyawan dari PT Holcim Indonesia Terbuka, khususnya di Cilacap, dapat menyerap tenaga kerja sebanyak karyawan tetapnya itu berjumlah 591 orang. Kontraktornya ada 820 orang yang sifatnya borongan atau memiliki kontrak kerja. Golongan karyawan PT Holcim Indonesia Terbuka di Cilacap Land terbagi menjadi grade 1 sampai dengan grade 15. Untuk penentuan grade sendiri didasarkan pada job description masing-masing karyawan. Next. Nah, selanjutnya ada jam kerja karyawan PT Holcim sendiri. Jam kerja karyawan ini dibagi menjadi 2, yaitu jam kerja karyawan kantor atau staf dan juga karyawan lapangan. Untuk karyawan kantor atau staf, jam kerja hari Senin
sampai Kamis itu mulai pukul 7.30 sampai 16 waktu Indonesia Barat, dengan istirahatnya pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Saat hari Jumat, mulai beroperasi jam 7.30 sampai 16 waktu Indonesia Barat, dengan istirahat 11.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Karyawan lapangannya sendiri itu memiliki 3 shift. Shift pertama mulai 7.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, shift kedua 15.30 hingga 23.30 waktu Indonesia Barat, dan shift 3 yang terakhir itu 23.30 sampai 7 waktu Indonesia Barat. PT Holcim sendiri memiliki fasilitas untuk menjaga kesejahteraan karyawannya, yaitu berupa perumahan, pengobatan, sumbangan, koperasi karyawan, tempat olahraga, dan juga tempat ibadah. Dalam PT Holcim Indonesia Terbuka terdapat pusat pendidikan sekaligus pusat pengembangan keterampilan kerja dan peningkatan kinerja organisasi, kepemimpinan, dan manajemen yang disebut Akademi Holcim yang berdiri pada tahun 2007. Langkah pengembangan sumber daya manusia di PT Holcim. PT Holcim menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengembangkan berbagai program peningkatan kemampuan diri dan organisasi dengan stafnya dididik untuk meningkatkan kemampuan diri dalam memimpin dan mengelola organisasi maupun di bidang kerja dan teknis. Selain itu, mereka juga mendapat pelatihan khusus dalam program Organizational Performance Improvement atau OP. Nah, prestasi terbaru dari PT Holcim ini ada motivasi dan proaktif tim dalam memecahkan masalah, efisiensi manajemen truk, peningkatan kemampuan teknis, perampungan administrasi, dan juga penghematan listrik. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Ida. Silahkan. Ya, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi dan job desk dari masing-masing direktur dan juga departemen yang ada di PT Holcim Indonesia Terbuka. Struktur organisasi dan job desk. Nah, ini merupakan struktur organisasi dari PT Holcim Indonesia Terbuka, tetapi ada bagian yang lebih lengkap dari ini. Nah, jadi ini merupakan struktur organisasi yang lebih lengkap, yang terdiri dari Board of Commissionaries, ada Audit Committee, dan di sebelah sisi kanan di sini terdapat Presiden Direktur, yaitu Gerhard Wiskatz, dan sekretarisnya Dian Melani. Selanjutnya mereka membawakan 4 bagian, yaitu Internal Assurance Department, Asset Protections, dan New Business Development, dan Corporate OHS. Selanjutnya ada beberapa bagian di bawahnya, ada 9 bagian, yaitu Legal and Corps Affairs Director, Finance Director, Organization and Human Resources Director, Current Industrial Performance Director, Aggregates and Construction Material Director, Sales Director, Marketing Director, Procurement and Logistics Director, and Sustainability Development vacant. Selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya yang merupakan slide mengenai job description. Secara umum, organisasi pada PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant mengikuti garis staff manager yang mempunyai wewenang eksekutif yang jelas sebagai pelimpahan tanggung jawab atasannya pada batas-batas tertentu. PT Holcim Indonesia Terbuka dipimpin oleh seorang direktur
yang bertanggung jawab langsung pada Dewan Komisaris yang berkedudukan di Swiss. Nah, di sebelah kiri ini ada CEO LafargeHolcim yang bernama Jan Janis. Presiden direktur di sini membawahi 8 direktur, yaitu yang pertama ada Legal and Corporate Affairs Director. Tugasnya menangani urusan perizinan, mengeluarkan peraturan yang akan berlaku, dan juga bertanggung jawab tentang semua masalah yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua ada Finance Director, bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan, memberikan laporan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bertanggung jawab pada Presiden Direktur dan berkedudukan di Jakarta. Manufacturing Director, bertugas mengawasi jalannya produksi di pabrik Naronggong dan Cilacap, serta memberikan laporan yang berkaitan dengan produksi. Yang keempat, Logistic and Export Director, bertanggung jawab atas manajemen operasi rantai pasukan multifungsi dan bertanggung jawab memperluas pemasaran dengan ekspor. Yang kelima, RMC and Aggregates Director, bertanggung jawab dalam pemasaran ready mix concrete dengan nama Holcim Beton sebagai anak perusahaan. Bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemasaran agregat sebagai bahan baku beton. Dan selanjutnya ada Human Resources Director, bertugas menciptakan hubungan yang harmonis antar karyawan, atasan, rekan kerja, dan pihak luar, serta bertanggung jawab memberi pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Yang ketujuh, ada Marketing and Innovation Director, bertugas memperkenalkan atau mempromosikan produk ke pasaran, bertanggung jawab menaikkan profit perusahaan dengan cara-cara pemasaran baru, dan berkedudukan di Jakarta. Yang terakhir, Business Development and Strategy Research Director, bertanggung jawab mengembangkan strategi bisnis baru dan mengadakan riset strategis tentang kebutuhan pasar dan melaporkannya ke Presiden Direktur. Yang selanjutnya ada mengenai departemen yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Ramadanesa. Silahkan. Baik, terima kasih Ida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang job description dari 7 departemen yang ada di PT Holcim Indonesia Terbuka ini. Yang pertama ada Query Department, dipimpin oleh seorang Query Manager dan dibantu oleh 4 Superintendent yang bertugas untuk memelihara, operasi, bertanggung jawab oleh transport, dan quality. Selanjutnya ada Departemen Production Department, dipimpin oleh seorang manajer produksi, bertanggung jawab dalam mengawasi segala proses produksi dan menangani kelancaran produksi. Departemen ini dibantu oleh administrator support dan membawahi 1 Production Superintendent, yang kedua ada CP2 Shift Superintendent, yang ketiga ada Production Planning Superintendent. Next. Departemen yang ketiga adalah Maintenance Department. Maintenance Department dipimpin oleh seorang superintendent yang bertugas menangani bagian umum. Maaf, saya ulangi. Maintenance Department dipimpin oleh seorang maintenance manager, bertanggung jawab pada masalah perawatan, baik mesin maupun sarana prasarana. Departemen ini dibantu oleh 5 superintendent, yaitu yang pertama ada Maintenance Planning Superintendent, yang kedua ada Mechanical Superintendent sisi 2, Utility Superintendent, Electrical and Instrumentation Superintendent, serta Reliability Maintenance Manager. Departemen selanjutnya adalah Departemen Technical Manager. Departemen ini dipimpin oleh seorang Technical Manager, bertugas untuk melakukan quality control dan menangani komplain dari pelanggan, melakukan riset pengembangan untuk memajukan pabrik, membawahi laboratorium, proses engineering, environment and management system. Next.
Selanjutnya ada Administration Department. Administration Department dipimpin oleh Superintendent yang bertugas untuk menangani bagian umum, bertanggung jawab untuk alat transportasi, menerima tamu dan akomodasinya, menyediakan alat tulis untuk departemen lain dalam batas-batas tertentu. Departemen selanjutnya adalah Plant Accounting Department, dipimpin oleh Plan Accounting Superintendent, bertugas untuk mengelola keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, yang berkaitan dengan aktivitas produksi, yang dibantu oleh seorang cost analysis, payroll, expenses, dan expenses administrator. Next slide. Departemen selanjutnya adalah Occupational Healthy and Safety Department, bertugas untuk melakukan pengawasan dan menjaga mutu produk, menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh segala aktivitas perusahaan. Departemen ini dibantu oleh Safety and Fire Superintendent yang membawahkan Safety Officer dan Safety Fire Brigade. Yang selanjutnya dibantu oleh seorang Environment Superintendent yang membawahkan Environment Officer dan Land and Spacing Gardening Construction. Selanjutnya dibantu oleh seorang Quality System Superintendent. Next. Selanjutnya adalah analisis keuangan PT Holcim Indonesia Terbuka. Pada analisis keuangan ini, PT Holcim Indonesia Terbuka mampu mempertahankan pangsa pasar sebesar 13,9%, tetapi total volume penjualan mengalami penurunan sebesar 4,9%. Sebagai dampak penurunan volume, jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, perusahaan juga mengalami penurunan pendapatan sebesar 1,4%. Jika dirupiahkan, ini menjadi 4,86 triliun pada semester pertama ini. Penyebab penurunan keuangan pada PT Holcim Indonesia Terbuka antara lain, 1. Kenaikan biaya produksi pada faktor energi, depresiasi dan upah di semester pertama tahun ini. Yang kedua ada biaya tarif listrik meningkat sebesar 22%, biaya distribusi meningkat sebesar 17%, kenaikan harga bahan bakar sebesar 25%, serta kenaikan biaya pergudangan. Next. Faktor penyebab lain menurunnya keuangan PT Holcim Indonesia adalah salah satunya faktor biaya, yaitu terkait inisiatif perusahaan untuk melakukan restrukturisasi dan efisiensi organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional di masa yang akan datang. Rincian biayanya adalah biaya tenaga kerja meningkat sebesar 32%, laba kantor tergerus sebesar 26%, serta biaya operasional meningkat sebesar 26%. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ranira Salma. Baik, terima kasih Ramadhanisa. Selanjutnya ada biaya-biaya keuangan meningkat 5 kali lipat menjadi 269 miliar. Karena terus melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga pinjaman perusahaan sebagai konsekuensi dari penyelesaian pembangunan pabrik barunya di Tuban. Lalu perusahaan mengalami kerugian sebesar 123 miliar pada semester pertama tahun ini. Next. Lalu yang selanjutnya ada analisis pemasaran dari PT Holcim Indonesia Terbuka. Yang pertama yaitu pemasaran yang dilakukan dengan penjualan ke anak perusahaan yaitu Holcim Beton yang mempunyai batching plant di berbagai kota besar di Pulau Jawa. Didukung dengan armada truk mixer dan kapsul truk untuk mengangkut beton, cor, semen, dan semen curah. Adapun support line Holcim Beton juga mempunyai tambang batu di berbagai daerah untuk memasok material ke batching plant dan untuk mendukung pemasokan semen di Jawa Timur akan didirikan pabrik semen di Tuban. Next. Selanjutnya ada analisis produksi dari PT Holcim Indonesia Terbuka. Yang pertama yaitu dari jenis hasil produksi. PT Holcim Indonesia Terbuka memproduksi 9 jenis tipe semen, begitu pula spesialisasi pada campuran beton
serta waralaba solusi rumah dan juga memproduksi bahan bangunan jadi. Selanjutnya, besaran produksi. PT Holcim Indonesia Terbuka memiliki produksi tahunan sekitar 11 juta ton klinker dan semen yang merupakan kombinasi dari semen berkualitas tinggi dalam berbagai sak dan curah baik untuk pelanggan domestik maupun pasar ekspor di regional. Next. Lalu selanjutnya ada bagian sebaran proyek. PT Holcim Indonesia Terbuka menawarkan jasa yang menyeluruh untuk beton jadi di Indonesia dengan memiliki jaringan pengolahan beton jadi yang tersedia untuk melayani berbagai proyek besar di seluruh Jawa. Holcim Indonesia merupakan pemasok agregat terkemuka di Indonesia yang memiliki tambang terbesar di Maloko, Jawa Barat, serta beberapa tambang dalam satu manajemen dan tambang Jeladri dekat Surabaya. Kami juga memasok pasir dengan kualitas tinggi. Selanjutnya, jenis agregat. Agregat kasar untuk beton, aspal, perekat, dan material drainasi. Agregat halus, bahan untuk pasir penghancur, abu, dan pasir silika. Agregat lainnya yaitu merupakan bongkahan batu, batu gablon, bantalan rel kereta api, dan landasan jalan. Selanjutnya. Lalu ada kelebihan dari PT Holcim Indonesia Terbuka, yaitu pada bagian promosi. Promosi yang paling kuat untuk kategori perusahaan semen di Indonesia. Lalu selanjutnya, SDM, sumber daya manusia lebih berkualitas daripada perusahaan semen lainnya. Lalu yang selanjutnya, bagian internasional, memiliki beberapa sertifikat internasional sebagai pengakuan kualitas produk Holcim di dunia internasional. Lalu selanjutnya, ragam jenis, memiliki varian dan pilihan produk yang beragam. Selanjutnya, kualitas pabrik, memiliki pabrik yang ramah lingkungan dan terintegritas satu sama lain. Next. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari PT Holcim Indonesia Terbuka, yaitu di bagian price, harga produk yang lebih mahal dibandingkan produk semen lainnya. Lalu bagian operasional, kemampuan produksi yang masih rendah. Lalu place, lokasi pabrik yang kurang strategis, yaitu jauh dari pelabuhan. Lalu di bagian finance, yaitu memiliki beberapa hutang dan permasalahan keuangan. Lalu yang terakhir, di bagian promotion, pemasaran produk belum merata ke seluruh Indonesia. Ya, selanjutnya. Ya, ini merupakan logo dari PT Holcim Indonesia Terbuka. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.